penyidikan. Anda tadi menyebutnya apa? Surat perlindungan penjahat. Surat perintah perlindungan penjahat. Surat perintah perlindungan. Padahal saatnya itu surat perintah penghentian penyidikan gitu. Tapi dalam kasus ya. Nah ini pada kasus Samsul Nur Salim orang sekarang menjadi lebih ngeh kan setidaknya. Oh ini tuh dulu kenapa anak-anak STM, kenapa anak mahasiswa itu ribut-ribut turun ke jalan. Nah betul. Nah sekarang mereka yang musuhin anak STM baru ngerti sekarang bahwa anak STM itu punya naluri. Walaupun dia nggak tahu apa konsekuensinya, dia punya naluri. Kalau KPK diberi kewenangan yang lebih besar untuk membatalkan tuntutan, itu berarti ada sponsor besar di belakangnya. Anak STM nggak bisa rumuskan itu, tapi nalurinya dia tahu. Bahwa kakak-kakak mahasiswanya mungkin kurang menjelaskan. Tetapi di dalam politik, sesuatu yang berbau busuk itu bahkan anak-anak, jangankan anak STM, mungkin anak TK pun tahu ini bau busuk nih Pak Guru tuh. Jadi anak STM punya kemampuan untuk mendeteksi lebih cepat ketidakadilan yang akhirnya terbaca hari ini nih. Itu yang kita sebut sebagai kemampuan untuk merasakan ketidakadilan ada pada semua makhluk. Itu soalnya. Nah selama ini kan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, berjumpa lagi dengan saya di channel Johan Haidar Channel. Oke, pada saat ini saya mau bahas tentang apa yang terjadi di hari kemarin. Kita baca di media dan juga kita tonton di media-media mainstream juga terkait Samsul Nur Salim sebagai buronan KPK yang terkait dengan kasus korupsi BLBI, yang mana justru pada hari kemarin tanggal 2 kalau nggak salah dia itu di SP3 kan, nah itu kan berarti dia sudah, katakanlah kalau Bung Rocky Gerung nanti kita akan dengarkan apa yang akan dia komentari bersama dari tim FNN juga. SP3 itu singkatan daripada plesetannya dia Rocky Gerung tuh, surat perintah pembebasan penjahat begitu. Entahlah itu istilah-istilah yang beliau lontarkan. Nanti kita simak yang akan kita tonton nanti bagaimana tanggapan Bung Rocky Gerung tentang terkait ketidakadilan di Republik Indonesia tercinta yang ternyata terjadi di saat situasi pandemi, yang ternyata terjadi di saat banyak para ulama kiai yang dikriminalisasi. Saat ulama kiai habaib dikriminalisasi, diadili dan bagaimana hantaman kepada beliau-beliau, ternyata para penjahat justru dibebaskan. Dan kemudian timbul aksi-aksi teror ternyata untuk apalah, kalau kata saya sih untuk mengalihkan opini publik, saudara. Oke, kita simak apa yang menjadi bahan pembicaraan oleh Bung Rocky Gerung bersama tim daripada jurnalis FNN. Check it out. Ini udah tanggal 3. Tadinya saya menduga SP3 Samsul Nur Salim itu BLBI, kasus BLBI yang kabur ke Singapura itu April Mop. Ternyata itu betulan tuh Bung Rocky. Saya tadi ini pasti April Mop ini, masa iya Samsul Nur Salim di SP3 gitu dihentikan kasus penyidikannya oleh KPK. Ternyata betul itu. Karena sekarang ini adalah semacam apa ya? Ini adalah yang perdana, yang pertama kali KPK mengeluarkan SP3 setelah undang-undangnya direvisi. Ya, semua soal di dalam politik Indonesia itu tanggal 1 April. Mau tanggal 5 Mei, tanggal 10 Juni, semuanya kita anggap 1 April. Jadi hal yang betul-betul mengagetkan dan bikin orang kayak di prank gitu. April Mop kan biasanya
ngerjain orang gitu. Ini pemerintah ngerjain rasa keadilan rakyat. Jadi April Mop-nya di situ tuh. Jadi bisa kita sebut ini mega April Mop, bukan April Mop-nya mega ya, tapi mega April Mop itu. Karena ini juga menyangkut skandal mega tuh. Saya salah dulu tuh. Bukan skandal mega skandal itu. Beda ya, skandal mega sama mega skandal itu beda ya. Mega skandal mega. Walaupun orang ambil asosiasi itu tuh, karena kita bisa lihat ke belakang itu Samsul Nur Salim itu kroninya siapa itu, dan terlihat bahwa memang dari awal soal revisi undang-undang KPK itu memang dimaksudkan, didesain untuk hal-hal yang semacam ini, untuk semua jenis April Mop. Karena memang undang-undang itu kan disponsori oleh mereka yang bermasalah itu. Jadi waktu kita kritik itu, semua orang menganggap bahwa ya ujungnya pasti kewenangan KPK bukan dikurangi sebenarnya, tapi ditambah, yaitu kewenangan untuk melindungi koruptor. Kan itu yang jadi kan. SP3 itu kan surat perintah perlindungan penjahat kan. Ya, begitu jadinya tuh. Dan sekarang itu terbukti. Bahkan bisa dipastikan, dulu kita bicara terus bahwa kekuasaan itu sekedar jadi caloknya oligarki itu. Atau bahkan bisa sekarang kita sebut, kalau saya nggak ngamati soal hukumnya ya, kalau soal hukum itu nanti kita kena delik. Saya mau lihat itu dari perspektif political economy, ekonomi politik, analisa struktural. Biasanya kalau kita belajar dulu zaman dulu, analisa struktural. Jadi kalau kita pakai analisa struktural, terlihat bahwa presiden itu hanyalah calok dari oligarki. Saya sebut kata calok sebagai dalam pengertian akademis. Jadi dia itu agen saja dari oligarki dalam pendekatan struktural political ekonomi. Kekuasaan dalam hal ini diwakili presiden, dia cuma calok dari oligarki itu. Sementara partai-partai jadi tukang tadah dari korupsi itu. Kan undang-undang KPK kan disponsori oleh partai-partai di parlemen kan. Jadi partai-partai sekarang jadi tukang tadah dari kasus BLBI. KPK itu jadi kurir doang gitu. Jadi kita lihat hierarkinya tuh. Ada kepala negara yang jadi calok, dalam bahasa akademis namanya komprador. Kita pakai istilah itu supaya nggak kena delik, kita pakai istilah komprador. Lalu ada partai-partai yang jadi tukang tadah, yang menerima limpahan dari koruptor itu melalui pembuatan undang-undang. Jadi sebetulnya dia udah dapat duluan baru bikin undang-undang tuh. Dan ada KPK yang sekarang jadi kurir, bukan lagi penegak hukum tuh. Nah, publik sebetulnya mesti kita terangkan dengan cara itu tuh. Bahwa disebut bahwa SP3 itu adalah kewenangan KPK, hukum, memang hukum positif KPK begitu, tapi itu hukum yang dimintakan dibuat oleh mereka yang bermasalah tuh. Kan kita nggak bisa pelajari hukum sekedar sebagai hukum, tapi kita mau lihat bahwa hukum itu bekerja di dalam ruang politik, bukan ruang vakum seperti yang diandaikan oleh pendekatan positivisme dalam hukum tuh. Apalagi dalam kasus BLBI, dari awal itu beban politiknya tinggi sekali tuh. Kan kita masih ingat dulu di zaman Ibu Mega itu di yang disebut release and discharge gitu. Kalau udah bayar dibebasin gitu. Itu rame dulu di awal-awal itu. Dan orang menduga bahwa bagian-bagian itulah tempat orang bermain. Nah, Samsul Nur Salim adalah kasus yang betul-betul terlihat bahwa penipuan kolateral yang sebetulnya bermasalah dijaminkan pada BPPN sambil BPPN tutup mata tuh. Jadi memang dari awal ini ada tukar tambah politik di antara pembuat kebijakan, pejabat negara, dan korporasi itu. Jadi segitiga itu ada terus. Korporasi selalu akan membujuk kekuasaan untuk menerbitkan regulasi yang menguntungkan dia. Dalam hal ini publik merasa bahwa memang betul ada kepastian hukum. SP3 diterbitkan itu berarti kasusnya selesai sebelum kadaluarsa. Tetapi hukum itu bukan soal kepastian hukum aja. Timbangan di sebelahnya itu adalah keadilan sosial. Kepastian hukum diperoleh, keadilan sosial dikhianati. Jadi begitu kira-kira pendekatan akademisnya, Saudara Herzog. Ya, tapi saya kira sekarang mungkin publik jadi lebih paham mengapa kemudian waktu itu banyak sekali aktivis anti korupsi,
kemudian mahasiswa bahkan anak-anak STM ikut turun ke jalan ya menolak pada waktu ada revisi undang-undang KPK. Nah sekarang kalau dulu mungkin banyak publik ada apa sih, mungkin nggak terlalu ngeh gitu. Tapi sekarang begitu satu persatu muncul fakta-fakta pelemahan KPK dan kemudian ini salah satunya fakta baru dengan April Mop dibebaskannya atau dihentikannya penyidikan. Anda tadi menyebutnya apa? Surat perlindungan penjahat. Surat perintah perlindungan penjahat. Surat perintah perlindungan penjahat. Padahal saatnya itu surat perintah penghentian penyidikan gitu. Dan tapi dalam kasus ya. Nah ini pada kasus Samsul Nur Salim orang sekarang menjadi lebih ngeh kan setidaknya. Oh ini toh dulu kenapa anak-anak STM, kenapa anak mahasiswa itu ribut-ribut turun ke jalan. Nah betul. Nah sekarang mereka yang musuhin anak STM baru ngerti sekarang bahwa anak STM itu punya naluri. Walaupun dia nggak tahu apa konsekuensi, dia punya naluri. Kalau KPK diberi kewenangan yang lebih besar untuk membatalkan tuntutan, itu berarti ada sponsor besar di belakangnya. Anak STM nggak bisa rumuskan itu, tapi nalurinya dia tahu. Bahwa kakak-kakak mahasiswanya mungkin kurang menjelaskan. Tetapi di dalam politik, sesuatu yang berbau busuk itu bahkan anak-anak, jangankan anak STM, mungkin anak TK pun tahu ini bau busuk nih, Pak Guru tuh. Jadi anak STM punya kemampuan untuk mendeteksi lebih cepat ketidakadilan yang akhirnya terbaca hari ini nih. Itu yang kita sebut sebagai kemampuan untuk merasakan ketidakadilan ada pada semua makhluk. Itu soalnya tuh. Nah, selama ini kan kita sudah melihat dari sejumlah persepsi atau kalau saya tidak menggunakan survei, nanti bias kalau nyebutin survei gitu ya. Persepsi publik terhadap lembaga negara ini kan sangat buruk dan salah satunya lembaga yang orang masih percaya pada waktu itu kan KPK. Dan kita juga selama ini masih mencoba berpikir positif bahwa oke, dengan segala macam pelemahannya KPK masih bisa bertahan. Tapi kemudian fakta menunjukkan hal yang sebaliknya. Ini kan sangat berbahaya kalau kemudian publik sama sekali tidak percaya pada semua lembaga pemerintah. Bahkan lembaga yang tersisa seperti KPK pun kita sekarang menjadi sinis dan tidak percaya juga. Pada awalnya kita udah duga dengan mudah perubahan undang-undang itu predictable bahwa di belakangnya ada yang disebut kekuatan plutokrasi. Saya sering sebut plutokrasi, bukan lagi oligarki. Oligarki itu masih ada semacam sistem itu buat saling bagi-bagi kepentingan. Tapi dalam plutokrasi, satu orang kaya bisa atur hukum apa yang dia perlukan. Bahkan dia bisa tentukan siapa nanti pengadilan yang akan memutuskan kalau kasusnya masuk pengadilan. Dan kalau dihukum dia sudah tentukan dari sekarang tuh siapa yang akan jadi kepala penjara di situ tuh. Supaya dia bisa keluar masuk penjara tuh. Jadi sebetulnya prinsip pembuatan hukum itu dari A sampai Z udah ditentukan oleh plutokrat tadi. Hanya oleh satu orang bisa ngatur segala macam tuh. Jadi lobby DPR dia tentukan. Jadi semua alur berpikir kita sebetulnya dengan mudah kita prediksikan bahwa ini ujungnya adalah rilis dilepaskannya para pengatur kebijakan itu oleh KPK. Apalagi kita tahu bahwa pemilihan KPK itu penuh dengan intrik politik, penuh dengan tukar tambah politik. Jadi dari awal sebetulnya dengan mudah kita prediksi bahwa KPK itu pasti akan dikendalikan oleh mereka yang memesan perubahan undang-undang itu tuh. Untuk kepentingan KPK, oknum KPK mungkin, atau untuk kepentingan partai politik yang mensponsori undang-undang itu, atau bahkan untuk kepentingan presiden sendiri itu. Karena presiden bukan makhluk hukum dalam kasus ini, dia adalah makhluk politik. Jadi kita mesti menduga bahwa ada perkoncoan politik dalam kasus ini. Karena dari awal kasus Samsul Nur Salim bau politiknya tinggi sekali. Walaupun memang sering diterangkan bahwa kan Samsul Nur Salim bukan pejabat negara, jadi dia nggak terseret dalam kasus itu. Yang harusnya dihukum adalah kepala BPPN pada waktu itu, siapa namanya tuh? Itu Menggong dan itu yang menjadi alasan. Iya. Ya, Menggong itu. Kan sudah menjadi alasan mengapa kemudian KPK mengeluarkan SP3 karena Syafruddin Tumenggung ketika dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dia dibebaskan. Jadi dengan begitu logikanya tidak ada lagi datang, kan gitu. Jadi itu seolah-olah terpisah bahwa Syafruddin Tumenggung udah dilepaskan, kasasinya diiakan. Oleh karena itu Samsul Nur Salim tidak bisa lagi dijerat karena tidak terkait dengan kedudukan seorang pejabat negara dalam hal ini Syafruddin Tumenggung sebagai kepala BPN.
Jadi orang anggap bahwa ini kan peristiwa hukum biasa. Yang mesti kita ingat adalah bahwa yang memesan undang-undang ini, si plutokrasi ini atau oligarki secara keseluruhan, dia udah tahu sekuensisnya. Nah karena itu dia pastikan bahwa tidak ada pejabat negara yang terlibat dengan akibat lampirannya atau orang yang terkait di situ sebagai pengusaha juga akan dilepaskan. Jadi satu desain yang memang sempurna di dalam konsep itu. Nah, kita tentu tidak menganggap bahwa ini soal yang semata-mata soal hukum, tapi inilah soal hukum politik gitu, bukan politik hukum, tapi hukumnya politik. Jadi hukum yang dikendalikan oleh persekongkolan politik, bahkan sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Ya,